Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Ibu boleh minta tolong nggak? Dicek kanan kirinya, kira-kira ada yang kosong atau enggak? Depan saya kosong. Siapa ya yang biasanya duduk di depan? Ibu mau tanya. Apipah. Apipah kenapa ya nggak masuk? Sakit dulu. Sakit. Kita doakan semoga Apipah lekas sembuh ya. Amin. 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 Nah, di sini siapa ya yang tugasnya untuk memimpin doa hari ini? Linda. Baik, Linda, ayo coba pimpin teman-temannya berdoa hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, masih ingat gak anak-anak kemarin kita belajar mengenai sikap kepahlawanan? Nah, coba apa sih yang bisa kita tunjukkan dari sikap kepahlawanan di kehidupan sehari-hari? Seperti Nilai apa? juang, Bu. Ya, nilai juang, terus Semangat berjuang. semangat berjuang. Ada lagi? Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Semua yang disebutin anak-anak itu termasuk dari sikap kepahlawanan. Nah, Ibu rasa cukup mengerti ya untuk pembelajaran sebelumnya. Kita masuk ke pembelajaran baru mengenai daerah tempat tinggalku, yaitu materi mengenai lingkungan tempat tinggalku, tema 8, subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di sini mengenai kegiatan membaca teks cerita fiksi. Nah, anak-anak ini nanti dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita yang nanti Ibu tampilkan di depan dan sampaikan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, ada kegiatan mengamati gambar anak, menarik dan mendorong ayunan. Anak-anak di sini dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Kemudian yang terakhir, menjelaskan mengenai mendorong dan menarik ya. Dari situ anak bisa mempraktekkan gaya dorongan dan tarik pada meja kursi atau meja tersebut sebagai untuk memenuhi nilai juang kita terhadap tanah air, tanah kelahiran kita. Kita nyanyi dulu ya, boleh ya? Boleh, Bu. Yuk, biar kita tambah semangat, kita berdiri nyanyinya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur ramai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Baik, terima kasih anak-anak. Kembali lagi. Oh yeah. Nah, tadi kan kita menyanyikan lagu apa? Tanah Airku. Nah, coba di sini Ibu punya gambar. Kira-kira kalau misalnya sekitar pemandangannya seperti ini, kira-kira lingkungannya di desa atau di kota ya? Desa. Desa. Tandanya ini lingkungan desa itu apa ya? Coba. Ada pegunungan, Terus? ada sawah, Terus? ada hewan ternak. Ya, masih ada hewan ya. Kalau anak-anak sendiri tinggal di kota apa di desa? Kota. Kalau kota, coba Ibu mau nanya, ciri-cirinya apa? Banyak Gedung tinggi. Ya, gedung tinggi.
sangat beda ya dengan lingkungan desa. Nah, lingkungan yang ditempati anak-anak atau lingkungan yang ada di gambar yang telah ibu tampilkan di depan itu merupakan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal di sini merupakan tempat manusia untuk menetap berteduh dari keadaan alam serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Nah, tempat tinggal manusia itu biasanya berwujud rumah. Nah, tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupan. Anak-anak, rumahnya nyaman tidak untuk ditempati? Nyaman. Ya. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada seorang laki-laki, kita sebut aja namanya Udin. Nah, Udin ini ingin bercerita bahwa dia itu keluarga besarnya itu berasal dari Jawa Barat. Nah, ketika Udin di Jawa Barat tersebut itu banyak banget tempat wisata. Di antaranya salah satunya mengenai Telaga Warna. Apakah anak-anak tahu atau pernah mendengar cerita asal mula dari Telaga Warna? Nggak tahu. Di sini ada yang dari Jawa Barat. Nggak ada. Kita cari tahu bareng-bareng apa itu mengenai Telaga Warna. Baik, di sini ibu punya video cerita mengenai kisah Telaga Warna. Mau nonton nggak videonya? Mau. Kita tonton bareng-bareng. Telaga Warna. Dikisahkan di Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang subur dan makmur bernama Kuta Tangguhan. Kerajaan danau itu sungguh cantik. Warna airnya berbeda-beda. Menurut cerita, warna danau itu berasal dari kalung permata sang putri. Danau ini sekarang dikenal sebagai Telaga Warna karena memiliki warna yang berbeda-beda. Pesan dari cerita ini adalah selalu hargai pemberian dari seseorang, terutama orang tuamu, karena itu merupakan salah satu wujud kasih sayang. Mana nih cerita yang telah ibu tampilkan? Berarti udah paham ya sampai sini ya tentang cerita Telaga Warna? Sudah, Bu. Baik, nah cerita yang telah ibu sampaikan di depan itu merupakan cerita fiksi, yang dimana cerita fiksi itu merupakan cerita rekaan atau khayalan dari seorang pengarang dan dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Nah, isi ceritanya itu biasanya dapat murni atau khayalan dari si pengarang tersebut. Nah, tapi dapat juga berdasarkan cerita kenyataan atau fakta. Nah, cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta itu biasanya berasal dari pengalaman si pengarang tersebut. Nah, cerita fiksi ini biasanya juga berbentuk novel ataupun cerita pendek. Nah, di sini ada ciri-ciri cerita fiksi. Ibu boleh minta tolong satu orang anak yang mau membacanya? Ada yang mau mengajukan untuk membaca? Baik, Alvira. Ibu boleh minta tolong membacanya? Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah pengarang. Yang kedua bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga disajikan dalam alur cerita. Yang terakhir menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, berarti cerita fiksi itu ada berapa? 4. Nah, berikut merupakan ciri-ciri dari cerita fiksi. Ya, setiap cerita itu pasti memiliki unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang harus ada dalam cerita tersebut. Yang itu terdapat tema, tokoh, alur, amanat, latar. Ibu boleh minta tolong bacain Vina yang tema sama tokohnya. Pertama ada tema, dasar cerita atau pokok terbentuk inti cerita. Yang kedua ada tokoh, pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Nah, jadi kalau tema itu inti dari cerita, kalau tokoh itu adalah pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, coba yang latar sama alur ibu minta tolong Linda. Yang ketiga itu ada latar, keadaan dalam suatu cerita menyangkut latar tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat ada alur, yaitu jalannya
sebuah cerita. Nah, kalau latar tadi apa? Tempat, waktu, dan sarana. Suasana. Kalau alur itu Jalankan sebuah cerita. Nah, coba Ibu Amanat minta tolong dia. 5. Amanat. Pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi amanat itu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Tadi ada amanatnya enggak? Ada. Nah, Bu, kok perhatiin kayak ngantuk ya? Yuk, kita berdiri bareng-bareng, kita lakuin ice breaking, olahraga sebentar, oke? Oke, Bu. Nah, perhatiin Ibu dulu ya, sebelum kita melakukan bersama-sama. Ibu lakukan atau Ibu contohkan, nanti kita lakukan bersama-sama. Baik? Baik. Oke. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Haha, digulung-gulung. Bertepuk tangan, digulung-gulung. Teriak hore, hore. Kan Ibu sudah mempraktekkan, berarti bisa ya? Bisa. Contohinnya. Nah, Ibu harap bisa. Nah, Ibu boleh minta tolong satu orang anak nemenin Ibu di depan untuk mempraktekkan dan mencontohkan ke teman-teman. Boleh ya? Boleh, Bu. Yaudah, Ibu pilih random siapa ya? Coba yang duduk yang rapi, yang paling rapi Ibu pilih. Wah, Dinda ini. Kayak Dinda bisa bantuin Ibu di depan ya untuk nemenin teman-temannya. Ayo teman-teman, mari kita nyanyi ya. Iya, Bu. Iya, teman. Iya, Dinda. Ayo. 1, 2, 3. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Haha, digulung-gulung. Bertepuk tangan, digulung-gulung. Teriak hore, hore. Nah, bagus, terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Kan Udin itu lagi liburan di Jawa Barat. Nah, Udin itu bermain sama sepupunya ke sebuah taman bermain. Nah, kita sebut sepupunya itu namanya Dita. Nah, Dita di sini meminta tolong Udin untuk menarik dan mendorong ayunan yang ingin Dita naiki. Kalau ayunan itu diam, kira-kira bisa bergerak nggak? Enggak. Nah, kalau misalnya ayunan itu didorong atau ditarik, kira-kira itu bisa bergerak? Bergerak. Nah, berarti ayunan itu bergerak harus diberikan Gaya dorongan. Berikan ya, gaya atau gerak ya. Nah, coba di sini Ibu boleh minta tolong bacain. Hina. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenalnya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Selain itu dapat diartikan juga sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Nah, berarti gaya itu adalah Kekuatan yang mengalihkan benda. Iya. Dapat mengalami benda. Coba kalau misalnya ini namanya apa? Penghapus. Penghapus. Nah, penghapus kalau misalnya dia nggak dikasih gerak, kira-kira ini bergerak nggak? Tidak. Jadi kalau biar supaya penghapus ini bergerak, Dikasih gaya. gaya. Berupa apa? Tarikan dan Dorongan. Nah, coba ya, Ibu kasih dorongan, baru bergerak kan? Bergerak kan penghapusnya? Bergerak. Berarti penghapus ini bergerak itu karena diberikan gaya. Gaya. Sedangkan gerak itu merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai. Tadi penghapus diam, terus Ibu jatuhkan, dia berpindah ke Tempat. Sebelum Ibu kuis, Ibu boleh minta tolong dibukukan. Kemarin Ibu mengizinkan anak-anak untuk membawa alat elektronik atau handphone. Nah, coba di sini anak-anak dibuka webcam bootnya. Udah dibuka semuanya? Bangun, Mas Rudi. Saya sudah.
dimasukkan GMP-nya 6, 5, 1, 3, 4, 6, 4. Ada yang kesulitan? Linda kenapa nggak bawa handphone? Besok kalau disuruh bawa ya. Iya. Sudah join? Ini nggak membawa alat elektronik, bisa join sama yang membawa alat elektronik ya teman-temannya. Sudah? Ini udah join 4 orang. Udah ya, ibu mulai ya. Ya bu. Baik, ibu mulai. Yang pertama. Siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tadi ceritanya apa yang berwarna? Ada siapa aja? Ayo. Di mana? Soal selanjutnya di mana raja melakukan pertapaan? Di mana? Ya, di utara. Jawabannya benar semua ya. Selanjutnya, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Wah, oh, berarti tadi yang nggak merhatiin ini yang salah. Buat Jeng ini tidak memperhatikan ini. Selanjutnya, soal selanjutnya, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Ngomongnya nggak boleh kayak gitu. Siapa yang ngajarin? Benar, kita benar semua. Lanjut. Terakhir. Apa yang membuat suatu benda itu dapat bergerak? Tadi yang udah ibu jelasin. Berarti yang salah nggak akan dengerin ibu ya. Tuh, siapa itu yang salah tuh? Sendiri. Wah, Jenny lagi. Oke, juara pertama. Udah 1. 4 dua-duanya main tepuk tangan buat Pak. Yang mulai ibu buat, ibu merasa anak-anak sudah cukup paham ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk melatih kembali lagi evaluasi hari ini, ibu memberikan pekerjaan rumah, yakni ada 5 soal. Bisa nanti ibu share aja di grup, dikerjakan. Besok bukunya sudah dikumpulkan di depan meja ibu sebelum ibu datang, paham ya? Paham. Nah, kalau misalnya tidak mengerti, bisa minta tolong bantuan mama dan papahnya di rumah. Tadi dari awal sampai akhir pembelajaran kita hari ini belajar tentang apa aja? Gaya. Terus ya unsur-unsur, terus sama ciri-ciri cerita fiksi. Kira-kira belajar hari ini seru nggak? Seru. Ibu rasa cukup ya pembelajaran hari ini. Yang dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Jangan lupa anak-anak PR dikerjain. Hari ini siapa yang bertugas untuk memberi doa penutup pembelajaran? Dia, ayo dia.